Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan kajian rutin kita tentang kitab Aqidatul Awam beserta syarah dan dalil-dalilnya, atau pembahasan tentang akidah Islam. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan yang sudah kita bahas beberapa waktu yang lalu tentang nama-nama Rasul beserta sejarah singkatnya dan apa yang bisa dipetik dari apa-apa yang disampaikan di dalam Al-Quran. Pada kesempatan kali ini kita akan sedikit mengulas sejarah atau kisah tentang Nabi Yahya alaihissalam. Nabi Yahya dalam Al-Quran dikatakan ketika bapaknya Nabi Yahya atau Nabi Zakaria yang sudah mengidam-idamkan keturunan begitu lama hingga 75 tahun dalam umurnya baru diberi ijabah oleh Allah mempunyai anak yang mungkin secara logika adalah mustahil, karena Nabi Zakaria waktu itu sudah merasa tua dan istrinya mandul sejak mudanya. Kemudian di dalam surat Al-Imran dikatakan fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab annallaha yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin minallahi wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas sholihin. Qala rabbi anna yakunu li ghulam wa qad balaghani al-kibaru wa imra'ati aqir. Qala kadzalika Allahu yaf'alu ma yasha. Kemudian malaikat itu menyampaikan wahyu kepada Nabi Zakaria bahwasanya Allah memberikan kabar gembira kepada Nabi Zakaria akan diberi seorang putra yang bernama Yahya. Dikatakan musaddiqan bi kalimati. Musaddiqan bi kalimati ini para mufassir menerangkan bahwa musaddiqan atau membenarkan bi kalimatihi ada dua penafsiran. Di antaranya pertama adalah menjadi pembenar atas wahyu-wahyu Allah yang sudah diturunkan kepada nabi-nabi sebelumnya. Ada juga yang menafsirkan bahwa musaddiqan bi kalimati yang membenarkan Nabi Isa, karena dalam satu ayat lain atau keterangan lain dikatakan bahwa wa kalimatullah atau Isa itu adalah kalimat Allah. Itu dalam kitab lain dikatakan seperti itu. Maka musaddiqan bi kalimati ini ada kalanya yang mengatakan Nabi Yahya itu membenarkan atau mengajarkan Taurat atau kitab-kitab yang sudah turun sebelumnya, atau bisa jadi membenarkan Nabi Isa atau dari Injil yang diturunkan Nabi Isa, karena kelahiran Nabi Yahya dengan Nabi Isa ini hanya terpaut 6 bulan. Bahkan di saat Nabi Yahya dalam kandungan dan Nabi Isa dalam kandungan itu, pada suatu ketika ibu-ibu ini bertemu dengan ibu-ibunya. Jadi ibunya Yahya bertemu dengan ibunya Nabi Isa atau Maryam. Tapi kemudian ibunya Yahya itu merasa anaknya itu bersujud kepada yang ada di perutnya Maryam. Maka dikatakan musaddiqan bi kalimati. Nanti kemudian dua orang nabi ini adalah yang dipilih menjadi nabi di saat muda. Kemudian dilanjutkan wasayyidan dan sebagai sayyid atau sebagai, kalau di sini orang yang terhormat. Bahkan dikatakan di waktu masih muda Nabi Yahya itu sudah bijak, dan karena kebijakannya itu kaum Bani Israel itu tunduk atas kebijakan-kebijakan yang disampaikan oleh Nabi Yahya. Bahkan dikatakan di dalam catatan sejarah Nabi Yahya diperkirakan lahir
tahun 1 sebelum Masehi. Jadi 1 sebelum kelahiran Nabi Isa, yang kita sebut sebagai Masehi atau kelahiran Nabi Isa itu. Kemudian diperkirakan terbunuh di saat tahun 31 Masehi. Karena Nabi Isa itu orang yang berani ya, tidak membutuhkan, istilahnya tidak ada kompromi kepada siapa yang didakwahinya. Kemudian akan tetapi kemudian para penguasa itu menjadi melakukan segala hal yang kemudian membungkam apa yang disampaikan oleh Nabi Yahya. Sebelumnya kita bahas dulu tentang wasayyidan. Ini dikatakan bahwa orang-orang Bani Israel itu pada dasarnya tunduk kepada Nabi Yahya ini, karena Nabi Yahya di masa kecil sudah punya kecerdasan dan tentunya kebijaksanaan. Dan kita tahu bahwa Bani Israel secara umum adalah orang-orang yang mengandalkan logika atau mengandalkan kemampuan nalar atau kemampuan daya pikir. Jadi ketika yang mimpin itu tidak cerdas, maka akan kalah. Dan ketika yang memimpin itu orang-orang yang cerdas, otomatis dia juga akan tunduk. Sebagaimana kita secara umum ketika kita punya pendidikan, ketika kita dipimpin oleh orang-orang yang mungkin lebih rendah status pendidikannya, kita tidak akan mengikutinya meskipun itu benar. Akan tetapi ketika yang mimpin kita itu mungkin lebih pintar dari kita, tentunya kita juga akan tunduk. Itu mungkin sebagai tabiat manusia secara umum, meskipun sebenarnya kita harus menerima kebenaran itu dari mana saja hadir kebenaran itu. Wahasuro, dikatakan juga Nabi Yahya ini adalah orang yang hasur atau tidak pernah menyentuh perempuan. Bahkan dikatakan ketika ada orang perempuan menaksir Nabi Yahya ini, Nabi Yahya malah sibuk sholat. Maaf, tidak ada cinta selain cintaku kepada Allah, katanya gitu. Ini mungkin tingkatan-tingkatan orang-orang yang sudah tidak ada kompromi, kira-kira seperti itu. Tapi mungkin kita tidak perlu meniru itu, karena dalam sunnah Rasulullah SAW kita dianjurkan untuk menikah dan sesuai dengan fitrah manusia, yaitu menyalurkan sesuai dengan aturan yang ada. Wa nabiyyan, dan menjadi nabi minas sholihin, atau menjadi nabi-nabi yang terpilih atau menjadi rasul. Karena di Bani Israel itu banyak nabi yang mungkin tidak akan kita bahas di sini. Di antaranya nanti akan ada sangkut pautnya dengan kisahnya terbunuhnya Nabi Yahya, yang sebagai bahan dasar Al-Quran mengatakan, kenapa kalau kau beriman, yang ketika Al-Quran menyindir orang-orang Yahudi yang mengatakan, kalau kau beriman kenapa kau bunuh nabi-nabimu. Itu sebenarnya banyak sekali nabi-nabi yang terbunuh oleh kaumnya, tetapi di sini tidak disebutkan seluruhnya. Paling tidak yang menjadi korban pembunuhan itu ya Nabi Yahya ini, dan kemudian bapaknya Nabi Zakaria. Di dalam surat lain dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, dalam surat Maryam, Ya Yahya khudil kitaba biquwwah. Di sini dikatakan, wahai Yahya, ambillah kitab itu dengan kuat. Ini kalau kita maknai secara bahasa, ya mungkin Nabi Yahya masih kecil, kemudian kitabnya lebih berat, hingga kemudian ambillah secara sekuat tenaga. Tetapi kalau kita maknai lebih dalam, Ya Yahya khudil kitaba biquwwah, maksudnya wahai Yahya, pelajarilah kitab itu lebih dalam. Jadi nanti ada di dalam tafsir kita pernah membahas bahwa ada tafsir bil fi'li, ada tafsir bil quwwah. Kalau tafsir bil fi'li itu adalah sesuatu yang memang tidak bisa dipahami dan membutuhkan penafsiran, itu namanya tafsir bil fi'li. Akan tetapi ada sesuatu yang sudah bisa dipahami tapi tidak dalam, kemudian kita perdalam, itulah kemudian tafsir bil quwwah, memahami lebih dalam. Contoh misalkan ketika kita memahami puasa. Puasa apa sih? Puasa adalah al-imsak anis syahwatil badan wa syahwatil farj. Itu secara definisi yang biasa. Akan tetapi kalau lebih dalam lagi, al-imsak an kulli syai'in, segala sesuatu, menjaga sesuatu dari segala sesuatu yang tidak baik, itulah esensi dari puasa. Tapi secara syariat hanya menjaga dari syahwatnya perut dan apa yang di bawah perut, dari waktu
fajar, kemudian sampai kemudian waktu maghrib. Itu saja secara syariat. Akan tetapi secara hakikat adalah puasa bukan hanya 12 jam, akan tetapi 24 jam kita menjaga lisan kita, menjaga hati kita, menjaga diri kita dari hal-hal yang tidak baik, baik iri, dengki, hasud, dan mungkin ghibah dan sebagainya. Ini namanya bil quwwah. Akan tetapi kalau bil fi'li, ya puasa-puasa yang standar biasa. Nah, di sini ya khudul kitab bi quwwah, belajarlah lebih dalam dari kitab itu. Jadi di masa-masa bermain Nabi Yahya itu belajar. Teman-temannya bermain, Nabi Yahya belajar. Maka tidak heran ketika masih umur 27 itu sudah menjadi nabi, menjadi pimpinan, menjadi orang-orang yang disegani oleh kaumnya. Wa atainahul hukma sabiyya, dan diberi kebijaksanaan di waktu kecil. Jadi kadang-kadang orang yang akan menjadi utusan atau menjadi nabi itu dari kecil sudah ada tanda-tandanya. Setidaknya bijak, karena apa? Nabi itu pada dasarnya terjaga dari kecil sampai gedenya. Karena nanti kalau misalkan nabinya cacat, punya sejarah yang cacat, itu mudah dipatahkan oleh kaumnya. Termasuk nanti Nabi-Nabi Muhammad juga seperti itu. Wahananan min ladunna wa zakata, wahananan, dan rasa cinta. Dikisahkan Nabi Yahya ini dia tidur di mana saja dia menemukan gua. Jadi tidurnya tidak di rumah, karena daerahnya padang pasir, dikatakan di Palestina sana dia lebih sering ke padang pasir daripada di rumah. Wahananan, dan punya rasa cinta kasih, sehingga pada suatu ketika Nabi Yahya ini bertemu dengan binatang buas. Akan tetapi binatang buas itu tidak buas bagi dirinya. Karena apa? Karena rasa cintanya kepada Allah itu sangat tinggi. Jadi seolah-olah yang lain itu nggak dikhawatirkan, nggak ditakutkan, dan bahkan menjadi jinak. Dan kita tahu bahwa di dunia ini kita pernah melihat mungkin di acara-acara televisi ada orang-orang yang bergaul dengan harimau, bergaul dengan singa tanpa menggunakan apa-apa, hanya cukup dengan kecintaan mereka terhadap harimau itu, kecintaan mereka dengan singa itu, dan ternyata singa itu tidak menjadi apa istilahnya lawan atau musuh, akan tetapi malah menjadi sahabat. Ini banyak sebenarnya. Di sini dikatakan kalau kita bisa gambar bahwa Nabi Yahya itu punya kekuatan yang namanya kekuatan cinta. Sebuas apapun hewan, kalau kita punya rasa cinta yang tinggi, hewan itu tentunya bisa menjadi jinak. Maka apalagi kalau kita berdakwah, sekeras apapun orang yang kita dakwahi, kalau kita punya rasa cinta kepada mereka, mereka akan bisa kita dakwahi. Akan tetapi kalau cara-cara kita adalah konfrontatif atau mungkin secara brutal, mereka maka akan mempertahankan diri secara kuat. Jadi ketika kita berdakwah secara keras, otomatis pertahanan mereka itu akan semakin keras terhadap apa yang diyakininya. Maka cara-cara ini kita bisa ambil, berdakwah kepada siapapun yang keras, caranya adalah dengan cinta. Wahana min ladunna wa zakatan, dan diberi kesucian diri. Jadi kalau bahasa ininya Nabi Yahya ini wirai, sampai dikatakan bahwa demi menjaga kebersihan dirinya, Nabi Yahya itu ketika tidak punya uang, tidak punya bekal makanan, dia makan rumput, makan belalang, makan kayu-kayuan. Jadi dikatakan saking menghindari hal-hal yang berbau subhat, mungkin dibelain makan rumput atau daun-daunan atau belalang. Ini mungkin jarang sekali orang-orang yang mampu meniru Nabi Yahya ini. Wa kana taqiyya, dan beliau adalah orang yang bertakwa. Fabaron biwalidayhi wa lam yakun jabbaron asiya, dan berbuat baik kepada orang tuanya, kedua orang tuanya, wa lam yakun jabbaron asiya, dan tidak termasuk orang-orang yang jabbar, yang memaksa. Dikisahkan saking tenarnya Nabi Yahya ini ketika masa muda yang sudah begitu moncer, kalau bahasa sekarang, mungkin sudah dikagumi banyak orang, sudah dipercaya banyak orang. Kemudian pada suatu ketika
sang penguasa di waktu itu, di zaman Nabi Yahya itu ingin menikahi orang yang haram dinikahinya. Dikisahkan ada yang mengatakan itu adalah keponakannya, ada yang mengatakan itu adalah istrinya yang sudah ditalak 3 kali kemudian mau dinikah lagi. Maka secara agama kemudian Nabi Yahya menentang itu secara keras. Itu tidak boleh dilakukan, itu haram dan itu melanggar kitab atau melanggar dari ketentuan Allah. Hingga kemudian dikisahkan ketika itu, ini yang saya lebih cenderung adalah itu adalah istri yang pernah ditalak sudah 3 kali, kemudian mau dirujuk lagi sama sang raja itu. Akan tapi si istri ini punya anak yang cantik juga. Ternyata ketika Nabi Zakaria memaparkan argumentasinya, pelarangan-pelarangan itu, kemudian si anak dari istri yang mau dirujuk oleh sang raja tadi punya rasa suka kepada Nabi Yahya. Kemudian disampaikanlah kepada Nabi Yahya. Ternyata Nabi Yahya menolaknya seperti saya katakan tadi. Dia sholat dan tidak menggubris permintaan perempuan itu. Kemudian namanya juga perempuan, kita juga tahu bahwa dalam hal siasat, perempuan-perempuan yang sudah ini punya siasat yang lebih hebat dari laki-laki, kira-kira seperti itu. Karena mungkin rasa kecewanya perempuan itu kemudian didukung dengan kecewanya sang raja tadi, yang melihat satu ketenaran Nabi Yahya melebihi ketenaran rajanya. Otomatis kemudian raja itu ingin bagaimana supaya Nabi Yahya itu berkurang kewibawaannya. Kemudian Nabi Yahya dalam kisahnya ditangkap oleh sang raja dan dipenjara. Akan tetapi sang raja ini tidak berani membunuh Nabi Yahya. Karena apa? Karena kalau dibunuh nanti masyarakat yang mengagumi Nabi Yahya ini akan menyerang raja. Akhirnya dipenjara saja hingga waktu-waktu tertentu. Hingga kemudian ada waktu yang dimana sang raja ini merayakan ulang tahun. Dan di saat ulang tahun ini secara umum atau kebiasaan sang raja itu mengabulkan permintaan siapapun, dikabulkan. Hingga kemudian perempuan yang tadi kecewa dengan Yahya itu punya inisiatif memanfaatkan itu. Dikatakan kemudian perempuan itu adalah bisa menari, istilahnya kemudian menghipnotis sang raja. Dan kemudian sang raja itu berkata, apa yang kau inginkan pasti akan aku kabulkan. Ternyata yang keluar dari mulut perempuan itu adalah, saya menginginkan kepalanya Yahya, katanya gitu. Yang lain saja, jangan yang itu. Ya, saya cuma pengen itu, kata perempuan itu. Karena sudah terlanjur berjanji sang raja itu, dan namanya juga menjaga kewibawaan, akhirnya kemudian sang raja memerintahkan para penjegal atau para eksekutor untuk mengeksekusi Nabi Yahya. Ini di dalam kisah dikatakan banyak pendapat yang mengatakan di manakah Nabi Yahya dipenggal kepalanya itu. Ada yang mengatakan dipenggalnya itu di Baitul Maqdis, atau yang sekarang menjadi apa itu namanya, dom yang sebelahnya Masjidil Aqsa. Disitulah kira-kira tempat dipenggalnya Nabi Yahya oleh para eksekutor tadi. Di saat itu Nabi Yahya dan Nabi Zakaria ini sedang sholat. Jadi Nabi Yahya dan Nabi Zakaria ini sedang sholat. Nabi Yahya dipenggal, Nabi Zakaria itu saking khusyuknya itu nggak terganggu, Pak. Jadi ini dalam satu kisah lain dikatakan Nabi Yahya itu Nabi Zakaria itu tidak terganggu ketika anaknya itu dipenggal oleh eksekutor. Di sisi lain kemudian dibawalah kepalanya Nabi Yahya itu kepada sang raja atau kepada tadi yang meminta itu, dan dikatakan di saat dibawa itu masih bisa mengucapkan ayat bahwa tidak halal bagimu menikahi yang diharamkan kecuali sudah melalui proses kalau orang yang sudah pernah ditalak 3 kali maka perempuan itu harus menikah lagi dengan orang lain. Nah, kalau orang lain nanti menceraikannya baru kemudian boleh dirujuk lagi. Ini satu alasan kenapa kita harus menjaga
diri kita dari ungkapan-ungkapan yang kemudian berbahaya itu, ungkapan-ungkapan kecil tapi berbahaya. Hingga kemudian namanya penguasa itu pinter mencari cara bagaimana supaya tidak disalahkan, atau kalau bahasa kasarnya ya mungkin fitnah ya, tapi dalam politik itu kayaknya fitnah itu hal yang ada lah, nggak jauh gitu. Jadi ketika terjadi seperti itu, kemudian masyarakat yang pengagum kepada Yahya ini dihasut agar bagaimana supaya yang benar itu adalah penguasa. Kemudian setelah itu kemudian rakyat ini rame-rame menuduh kepada Nabi Zakaria, dan kemudian menyerang Nabi Zakaria juga, atau mengejar Nabi Zakaria untuk dieksekusi yang sama. Hingga kemudian dikatakan Nabi Zakaria lari karena sudah dikasih tahu, wahai Nabi Zakaria, kamu akan dieksekusi juga katanya. Kemudian Nabi Zakaria sebagai manusia tetap berikhtiar lari pergi ke tempat lain lah, kira-kira seperti itu. Hingga kemudian pada suatu saat dikatakan dalam satu kisah, Nabi Zakaria ini masuk ke sebuah pohon. Jadi ditolong oleh sebuah pohon untuk masuk ke dalamnya. Akan tetapi setan itu ternyata mengganggu juga. Ternyata setan itu menarik bajunya Nabi Zakaria. Ketika masuk itu ada sedikit baju yang tersisa di luar pohon. Hingga kemudian ketemu sama orang-orang Bani Israel ini. Setan mengatakan, ini bajunya Nabi Zakaria. Dia bisa masuk itu kan karena punya kesaktian saja, katanya gitu. Hingga kemudian pohonnya ditebang, Pak, digergaji. Ya meninggallah kemudian. Maka dikatakan di dalam hadis Nabi, ketika para sahabat itu membicarakan keutamaan Nabi, ternyata antara sahabat itu nggak menyebut tentang Nabi Yahya. Kemudian Nabi memancing dengan, lalu bagaimana dengan Asyahid ibni Syahid, bagaimana dengan Nabi yang syahid, yang bapaknya juga syahid. Jadi dua-duanya ini mati syahid. Jadi antara keduanya itu tidak jauh terjadinya. Jadi meninggalnya Nabi Yahya itu lebih dulu daripada bapaknya. Nah sebelumnya pada suatu ketika Nabi Yahya itu kalau kita bahasakan orang yang tidak punya keinginan duniawi sama sekali. Bahkan ketika dia memberikan fatwa ini haram, nggak boleh dilakukan, raja itu sebenarnya minta gini, sudahlah atur saja bagaimana komprominya, yang penting saya puas. Ibarat kata, buatlah fatwa yang sesuai dengan keinginan saya. Ini kan berbahaya. Kalau ada orang-orang yang memberi fatwa karena keinginan penguasa, maka hancur agama, Pak. Mesti akan dipakai untuk alat-alat memenangkan penguasa. Nah Nabi Yahya tidak mau. Nah kemudian tetap seperti itu. Dikatakan juga Nabi Yahya ketika dicari oleh bapaknya. Jadi pernah suatu ketika Nabi Yahya ini jauh dari Nabi Zakaria selama 3 hari nggak pulang. Kemudian dicari di padang pasir. Ternyata Nabi Yahya itu melakukan atau sudah menggali tanah untuk kuburnya dirinya sendiri, katanya, Pak. Jadi menggali tanah, kemudian dia menangis minta ampun kepada Allah. Ketika ditanya oleh Nabi Zakaria, ya, kenapa kau menangis dan kenapa kau lakukan ini? Nabi Yahya menjawab, bukankah Bapak pernah mengatakan kepada saya bahwa jarak antara kita dan surga itu sangat jauh dan tidak akan bisa diperdekat kecuali dengan air mata taubat, katanya. Setelah itu kemudian, ya sudahlah, nangislah kau sepuasnya, kata Nabi Zakaria gitu. Kemudian keduanya sama-sama nangis. Dikatakan Nabi Zakaria itu saking seperti itu sampai kurus kering. Jadi aliran air mata itu membentuk goretan di wajahnya, saking banyaknya menangis. Jadi mungkin itu contoh-contoh betapa kata orang yang tidak terlalu memikirkan dunia. Nah ini nanti di dalam Islam kita tidak diinginkan seperti itu, karena nanti tidak imbang. Karena di dalam Islam itu bekerja juga perlu, beribadah juga perlu. Nah makanya kita diajarkan seimbang. Di zaman itu mungkin karena yang mendominasi adalah logika dan akal, kemudian maka maunya direm
logikanya biar tidak terlalu tinggi, akhirnya dengan semacam itu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kemudian di dalam ayat itu diteruskan wassalamun alaihi yauma wulida wa yauma yamut wa yauma yub'atsu hayya. Pada suatu ketika Nabi Yahya ini bertemu dengan Nabi Isa dan dikatakan, wahai Nabi Isa, doakan saya karena kau lebih baik. Nabi Isa menjawab, wahai Yahya, doakan saya karena kau lebih baik. Jadi masing-masing itu merasa Nabi Yahya lebih baik, atau satunya juga merasa Nabi Isa lebih baik. Jadi kedua-duanya ini mungkin sama. Jadi nanti ada kata-kata dalam Al-Quran itu wassalamun alayya. Kalau di dalam Nabi Isa itu salamun alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Akan tetapi kalau Nabi Yahya wassalamun alayhi yauma wulida wa yauma yamut wa yauma yub'atsu hayya. Ini hampir kalau kita bayangkan dua nabi muda yang sama-sama punya kebersihan yang tinggi. Kemudian dikatakan Nabi Yahya itu saking ininya, ya Allah alam. Jadi kemudian apa yang disampaikan kepada kaumnya itu ada 5 pesan ketika itu sebelum terjadinya eksekusi itu. Nabi Yahya sudah mengumpulkan kaumnya karena mungkin dia sudah merasa kayaknya waktunya sudah habis. Kadang-kadang orang yang soleh itu kalau mau dipanggil oleh Allah sudah ada isyarat biasanya gitu. Maka kemudian Nabi Yahya ini menyampaikan 5 pesan dengan mengumpulkan seluruh kaum Bani Israel di Masjidil Aqsa atau mungkin tempat ibadahnya mereka. Kemudian dikumpulkan, kemudian saya diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan apa yang sudah saya lakukan dan diperintahkan untuk kalian. Yang pertama adalah alla tusyrika billahi syai'a, agar tidak mensekutukan Allah, agar beriman tidak menyembah selain Allah. Yang kedua melakukan sholat. Sholat itu versi mereka tentunya, bukan versi kita, karena likulin ja'alna minhum syir'atan wa minhaja. Setiap nabi, setiap agama itu dibuatkan syariat dan madhab yang berbeda meskipun akidahnya sama. Mungkin sholat mereka ya nggak jauh dengan sholatnya orang-orang Yahudi saat ini. Kemudian yang ketiga adalah berpuasa. Maka kita tidak lain ketika dalam ayat puasa dikatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nabi Yahya ini juga ahli puasa. Setahu saya mungkin mereka atau agama-agama sebelumnya puasanya lebih lama, minimal 40 hari, atau ada yang ditambah dengan tengah hari, tengah bulan, atau yang ada juga yang mungkin puasa sehari, puasa tidak, yaitu puasanya Nabi Daud dan sebagainya. Kemudian yang keempat adalah mengeluarkan sedekah. Kalau kita zakat. Jadi sebenarnya dari agama-agama sebelumnya ajaran untuk zakat, ajaran untuk sedekah itu sudah ada. Karena apa? Karena sedekah itu pada dasarnya adalah melepaskan belenggu kita dari sesuatu yang mungkin ketika kita tidak lakukan dengan zakat itu menjadi terbelenggu. Kalau di dalam ajaran Islam kita tahu bahwa zakat itu adalah membersihkan. Ketika kita tidak mengeluarkan 2,5% dari apa yang kita miliki ketika sudah mencapai nisab zakat, ketika kita tidak keluarkan itu malah akan menjadi racun dari semua harta kita. Jadi ibarat kata setiap orang setiap waktu mungkin mengeluarkan apa yang dimakan di dalam perutnya. Ketika sesuatu itu tidak dikeluarkan, bisa jadi dia akan sakit perut dan merusak semua kesehatan badannya. Ini adalah analogi yang paling mudah. Zakat itu membersihkannya seperti itu. Hanya kecil padahal. Apalagi kemudian ditambah dengan sedekah. Tetapi sebelum Islam mungkin belum serinci di dalam Islam. Syariat-syariat tidak serinci dalam Islam. Kalau dalam Islam sudah sangat rinci sekali. Ada zakat, ada sedekah fardu, ada sedekah yang sunnah. Sedekah fardu maksudnya menjadi zakat, sedekah sunnah ini lebih luas lagi. Kemudian perintah yang kelima adalah banyak berzikir atau banyak mengingat Allah. Ini juga di dalam Al-Quran banyak disinggung agar kita
dimudahkan oleh Allah ya harus banyak zikir. Baik zikirnya itu tasbih, baik zikirnya itu asma, baik zikirnya itu macam-macam tahlil, tahmid dan sebagainya. Ada dikatakan bahwa kenapa zikir-zikir itu dibuat beraneka macam, karena sifat manusia itu pada dasarnya adalah mudah bosan. Ketika dikasih satu zikir saja mereka akan bosan. Maka kemudian Allah memberikan kita aneka macam ragam doa dalam Al-Quran itu, dan cara-cara kita berzikir agar kita itu bebas memilih mana yang kau suka, mana yang kau selera, silahkan. Karena kadang-kadang selera kita saat ini kemudian di waktu yang lain kita selera yang lain, maka itu diizinkan oleh Allah. Maka semoga apa yang saya sampaikan ini menjadikan kita mengambil hikmah bahwa para nabi pun ada yang seperti itu kisahnya. Ada yang mati terbunuh, ada yang mati digergaji, ada yang mati kepenggal, ada yang macam-macam sebagainya. Itu bukan berarti tidak baik. Karena apa? Inti adalah yang menjadikan orang dinilai baik atau tidaknya adalah bagaimana dia melakukan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Adapun cara-cara meninggal itu disesuaikan dengan apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, semoga apa yang saya sampaikan dari kisahnya Nabi Yahya ini menjadikan kita punya semangat untuk membersihkan diri sebagaimana Nabi Yahya yang menghindari syubhat atau menghindari barang yang haram. Dia rela memakan makanan yang ibarat kata tidak manusiawi, meskipun toh kalau dia mau sebenarnya bisa saja dengan menjual fatwa kepada penguasa tadi. Akan tapi beliau karena gigih berjuang menyalahkan hasilannya, berkata benar meskipun itu menyakitkan, sebagaimana dalam hadis Nabi dikatakan qulil haqqa walau kana murra. Itu juga dilakukan oleh Nabi Yahya ketika menyampaikan fatwanya tentang larangan menikah kepada mahramnya atau kepada orang-orang yang diharamkan nikah, kecuali ada hal-hal yang mungkin menjadi boleh. Kemudian Nabi Yahya memegang itu secara penuh. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, semoga kita mampu memegang Al-Quran ini secara baik, memegangnya secara kuat, meskipun toh kadang-kadang kita akan merasakan hal-hal yang kurang nyaman, kurang enak. Akan tapi itu insya Allah akan menjadi pembersih dari diri kita, menjadi amal baik kita. Semoga apa yang saya sampaikan ada manfaatnya buat diri saya juga bapak-bapak sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Walakum minkum billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.